Hai kalian para Scorpio, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Scorpio di bulan Mei. Oke, kita lihat apakah ada yang penting untuk dilihat. Kalau kalian merasa penting ya terusin, kalau enggak skip, pindah ke channel sebelah. Oke, ini awal bulan yang sedang kita hadapi. Oh, ada The Hermit. Oke, itu kartunya Virgo ya. Ini minggu kedua, ada Two of Spring. Minggu ketiga ada Nine of Spring. Spring terus. Emosi lagi tinggi atau apa nih? Ini fires semua. Tapi tidak ada star. Oke. Ini unik nih. Yang pertama dan yang terakhir, minggu pertama dan minggu terakhir itu major arcana, di tengah-tengahnya energinya api. Kenapa ini, my dear Scorpio? Oke, kita lihat. Ini The Hermit ya, ada pencerahan ya. Find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Jadi spiritual growth itu pertumbuhan spiritual. Jadi di awal bulan Mei ini yang masih sedang kalian hadapi ini, kalau kalian ngerasa ada sedikit emosional bergejolak di situ, oke, hadapi aja ya, karena ini adalah menyangkut karma dan juga jalan hidup yang sedang kalian lalui para Scorpio ya. Ada hal-hal penting yang membuat kalian harus belajar dari pengalaman tersebut, pengalaman yang mungkin secara emosional menguras pikiran dan energi kalian. Tapi tetap di sini ada pencerahan, so you can be a mentor for yourself. Kalian bisa jadi mentor untuk diri sendiri, kalau untuk orang lain mungkin agak susah ya, karena kalau secara energinya lagi tinggi itu akan susah. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa belajar untuk diri sendiri secara spiritual ya, apapun yang berhubungan dengan kehidupan kalian, semesta kalian, apa yang sedang dihadapi dan karma yang sedang dijalani. Balusnya kapan sih karma? Karma itu adalah apapun yang kalian jalani di hidup kalian saat ini. Oke, kalau di Scorpio itu adalah minggu pertama ya. Karma itu adalah hal-hal yang kalian jalani. Kalau baik berarti sedang menjalani karma baik, kalau lagi nyungsep ya sedang menjalani karma yang nyungsep atau ya buruk lah begitu ya. Oke, ya benar, ini adalah tentang permasalahan dari dulu, my dear Scorpio. Itu aja gitu. Itu aja. Dan masih terus-menerus mengelilingi kalian, walaupun kalian udah memilih, aduh aku nggak mau deh masalah yang lain, yang ini aja udah cukup, tapi yang lain tetap aja ngejar-ngejar kalian, tetap aja ngelilingin kalian, tetap aja berada di hidup kalian kayak kekeh sumekeh banget ya, kagak mau berhenti ya. Well, ini indikasi bahwa kalian para Scorpio tidak bisa hanya memilih satu masalah untuk diselesaikan atau satu rintangan untuk dilalui, karena yang lain akan tetap mengejar kalian untuk diselesaikan. Permasalahan-permasalahan lama, rintangan-rintangan lama yang masih ngikutin kalian dan akan tetap ngikutin kalau kalian tidak growth tadi ya, bertumbuh secara spiritual, mengerti bahwa ini adalah karma yang sedang dijalani oleh Scorpio. Well, awal bulan aja udah begitu. Scorpio ini masih, kalau emang resonnya ini lagi ngalamin nih. Karena ini awal bulan ya. Ada Two of Wands, hubungannya dengan partnership, berhubungan dengan seseorang ya. Kalau ini saya ngelihatnya two person ya. Kalian dengan pihak tersebut baik secara kerjasama, karir, keuangan, dan bisnis maupun secara percintaan, karena saya nggak spesifik ini tentang percintaan atau tentang karir, keuangan, dan bisnis, karena ini secara general dua-duanya bisa. Jadi hubungannya seperti itu ya. Karma-karma lama yang masih emang ngikutin kalian karena belum selesai ya hubungannya dengan relasi tersebut,
baik relasi profesional maupun relasi yang personal. Tapi emang akan terus ngikutin kalau kalian tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Oke, ada tambahan nggak? Coba dilihat. Ini masih awal bulan nih, minggu-minggu pertama nih, minggu pertama ya. Ayo, tetap kok, tenang, masih tetap bisa sukses. Bisa sukses kalau kalian udah nyadar bahwa itu memang harus dijalani dan diselesaikan. Bisa dengan sukses diselesaikan. Jadi jangan menghindar ya. Ibarat kata nih, kalian harus jalan lurus, tapi jalannya kok berbatu-batu atau nggak mulus. Udah deh belok kanan deh, jalanannya lebih bagus. Tapi ketika kalian belok dan tidak mengikuti jalan lurus itu, ntar ketemu lagi yang kayak gitu. Nggak bisa balik lagi, emang harus dijalanin ya dijalanin, gitu lah. Oke? Minggu kedua ada Two of Spring ya kan, kerjasama lagi nih, tapi kalau yang ini Two of Wands lagi nih ya, seperti yang sama. Memang berpusat pada relasi ini ya, si apa Scorpio. Cuma yang terlihat di sini relasinya memang relasi dua orang ya, relasi yang dua, bukan yang rame-rame gitu ya, baik karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan ya, personal. A bright future manifest through hard work and creativity, partnering with others who share your dream, great progress being made. Kalau di sini sih kelihatannya partneringnya positif ya, jadi kalian nemu partner yang emang ngerti gitu ya di minggu kedua. Oke. Hopefully ini resonate dan kalian nggak perlu lagi berkutat dengan persoalan-persoalan lama yang nggak selesai-selesai ketika kalian udah menemukan hal positif bersama dengan seseorang tersebut yang berpartner tersebut ya. Oke, ada Page of Pentacles, ada berita atau kabar yang baik tentang karir, keuangan dan bisnis ya, sehubungan dengan partnership tersebut di minggu kedua bulan Mei. Berita yang mungkin memang kalian udah tunggu sekian lama ya, jadi bisalah kalian jadikan berita itu sebagai hal yang ya baguslah untuk hubungan kalian gitu. Ada Six of Swords, tapi ada juga pihak yang mungkin dalam tanda kutip cemburu atau melihat kalian mungkin hidupnya lebih baik dari yang satunya, atau sebaliknya kalianlah para Scorpio yang mungkin dalam tanda kutip cemburu atau membanding-bandingkan kehidupan kalian dengan pihak lain gitu. Padahal sebenarnya ya itu lagi tergantung karma, apakah kalian diberikan partner yang memang bagus ya, dan kalian nggak bisa membandingkan dengan orang lain, oh partner dia lebih bagus dari partner saya, ya tergantung amal dan perbuatan ya kan. Oke lah, seperti itu di minggu kedua. So either kaliannya para Scorpio-nya yang jealous atau pihak lain yang jealous kepada kalian, defense ya kan. Di sini ada pertentangan juga. Jadi intinya gini, sebenarnya ya, semesta itu memberikan kalian pilihan partnering dengan orang yang tepat gitu. Tapi ketika kalian tidak mengikuti itu, seperti yang saya bilang tadi ya, dikasih jalan lurus nih, emang sih berbatu-batu, jelek jalannya, malah muter ke kanan atau ke kiri, kan nemu lagi yang kayak gitu. Jadi nggak selesai-selesai dong gitu. Jadi emang yang namanya jalan hidup, yang namanya karma emang harus dijalanin kalau mau itu selesai. Tadi kan kelihatan tuh di minggu pertama ya kan. Di minggu kedua pun masih ngikutin gitu. Di minggu pertama diperlihatkan bahwa beberapa dari Scorpio, nggak semua ya, karena nggak semua resonate tentu saja, itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan lama yang kayak muncul lagi, itu lagi gitu. Sedangkan si Scorpio-nya lupa untuk mengerti gitu, bahwa ya itu terjadi karena memang ya gimana ya, emang udah harus dilewati tapi di skip gitu loh.
ya minggu kedua makin kentara hal tersebut gitu. Udah dikasih kesempatan untuk partnering, tapi malah sawang sinawang ngelihat sebelah-sebelah, membanding-bandingkan gitu. Kalau memang kalian menginginkan karma yang baik, ya jalani karma kalian sekarang ya, dan berbuat banyak karma baik untuk selanjutnya. Gitu aja sih. Oke, minggu ketiga ada Nine of Spring atau Nine of Wands ya. Protect the fruits of your labors, prepare for possible challenge that lie ahead, environmental conservation. Prepare untuk challenge yang akan datang di minggu ketiga ya. Ada challenge, iya. Tapi lagi-lagi ya, my dear Scorpio, ini challenge sebenarnya udah pernah kalian hadapi kemarin-kemarin. Ini jadi kayak ceritanya mirip, bukunya doang yang lain gitu. Atau lagunya sama, cuma dinyanyikan oleh penyanyi lain kayak gitu ya. Yang sebenarnya ini udah kalian hadapi dulu gitu. Tapi karena kalian skip, karena kalian ya nggak mau nerima itu, balik lagi nih Scorpio gitu loh. Dan ini makin terasa dari minggu pertama udah mulai ya, minggu kedua makin terasa, minggu ketiga ya challenge-nya muncul gitu. Jadi yang saya lihat sih seperti itu ya. Yang ngikutin kalian itu udah dari zaman dahulu gitu loh, udah pernah, mungkin bukan di kehidupan yang ini, bisa juga karena sebagai pembaca tarot tentu saja saya percaya reinkarnasi sebagai penganut agama yang percaya reinkarnasi juga ya. Saya Hindu by the way. Oke. So jadi bisa jadi ini sudah belum selesai di reinkarnasi yang sebelumnya ya, jadi masih ke bawah sampai sekarang, atau memang yang kemarin-kemarin sebenarnya kalian skip aja gitu, jadi kayak ignore, bodo amat, terus kalian skip gitu ya. Look ya, terutama karir, keuangan, dan bisnis ya, King of Pentacles-nya itu terbalik, terutama partnering dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, tapi bisa juga tentang personal life ya, karena kelihatan juga di depan ada personal life-nya, jadi bisa karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life, bener kan? This is your card ya. Bukan maksudnya bukan Scorpio, kartunya Scorpio, tapi ini saya melihatnya sebagai desire dari seorang Scorpio, makanya saya bilang ada juga nyangkut-nyangkut tentang percintaan, walaupun lebih terlihat ini peristiwa masa lalunya bisa karir, keuangan, dan bisnis ya, tapi bisa juga percintaan karena ada the devil di sini. Desire yang kemarin itu belum selesai itu muncul lagi di bulan Mei ini gitu. See, distraction, perubahan besar-besaran, the tower moment. Di minggu ketiga bulan Mei akan terjadi perubahan besar-besaran di kehidupannya para Scorpio. Terus kalau kalian, Mbak Lucy nakut-nakutin, jangan takut, perubahan itu perlu. Ya kalau stuck di situ aja, ginilah, di depan kalian tuh ada tembok yang kalian mau gimana, mau balik lagi nggak bisa, kalian harus melalui itu, jadi harus ada distraction ya, lompatin temboknya ke, bikin bolongan ke, harus ada perubahan gitu. Perubahan itu diperlukan. So memang di minggu ketiga bulan Mei ya, kalau ini resonate dengan kalian, akan ada perubahan besar di dalam kehidupan kalian. Mau itu percintaan, mau itu karir, keuangan, dan bisnis, pokoknya perubahan besar di kehidupannya para Scorpio. Kalau itu resonate, oke? Karena ini general reading, bukan personal reading, bukan juga saya nakut-nakutin, tapi itu yang terjadi, itu sudah di kartunya. Dan for your information, kartunya yang ngikutin saya, bukan saya yang ngikutin kartunya. Jadi saya sudah bisa baca dari depan dan kartunya meneruskan, gitu aja, oke? Di akhir bulan ada The Star. Ini The Star tuh kartu kedua yang saya sukai di tarot. Kartu pertama adalah The Sun.
The Sun itu kebahagiaan, absolute yes, kebahagiaan yang hakiki gitu kan. Tapi kalau The Star itu bicara tentang future, tentang masa depan, tentang harapan, hope. Jadi ini kartu kedua yang saya sukai gitu ya. The Star, look to the future with hope and optimism. Lihat masa depan dengan optimis ya, dan juga harapan ya. The power of faith to move mountain, happy change that bring relief from challenging time. See, release. Begitu ada perubahan, mau tidak mau kalian harus terima, karena memang perubahan itu harus terjadi di kehidupan kalian. By the end, di akhir bulan kalian mulai mengerti bahwa perubahan itu memang harus terjadi di kehidupan kalian. Karena apa? Karena memang harus terjadi sesuai dengan jalan takdir kalian, jalan hidup kalian, sesuai dengan karma yang kalian jalani. Ya, my dear Scorpio, Page of Wands-nya terbalik, hal-hal yang kalian tunggu tidak datang, tapi perubahan itu tetap membawa perubahan besar. Hal-hal lama yang kalian tunggu itu akan mungkin memberikan klarifikasi, itu juga nggak ada, tapi justru itu membawa perubahan besar dan membawa hope juga, harapan di kehidupan kalian. Ada Seven of Swords, dan pada akhirnya kalian mengerti ketika kalian mau membanding-bandingkan dengan pihak lain, itu nggak berarti apa-apa, karena hidup masing-masing ya, punya karma masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Oke? So dan ada movement, tentu saja perubahan itu membawa kemajuan untuk masa depan kalian semua para Scorpio. By the end, oke kan? Ya, gonjang-ganjingnya mulai di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tapi by the end minggu terakhir ketika kalian udah pasrah, ya udahlah ya Mbak Lucy, kalau ada perubahan, and then kalian akan bisa move on ke tahap berikutnya, naik kelas lah gitu ya. Oke, so itu bacaannya. Sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya no. Oke, pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian. Pesannya adalah step out of your comfort zone ya. Keluar dari comfort zone kalian karena memang dipaksa ya oleh semesta ya. Terus Scorpio, apa yang perlu di healing di bulan Mei? Self love, mencintai diri sendiri, tentu saja dulukan itu ya. Tidak bisa kalian mengharapkan orang lain 100% cinta sama kalian atau membahagiakan kalian, justru kalian harus membahagiakan diri sendiri gitu. Oke? Dan terakhir dari Angels Guide Oracle Card, pesannya untuk kalian adalah secret plan. Iya. Ada planning, ada rencana yang luar biasa dari Sang Pencipta melalui semesta di dalam kehidupan kalian, terutama di bulan Mei, karena dibacanya untuk bulan Mei. Sekian bacaannya my dear Scorpio, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love and bye-bye.